Halo, perkenalkan nama saya Ida Bagus KD Bramastari Atama dengan NPM 19321 222 34. Jadi di sini saya akan membahas chapter 9 yang sumber buku dari Global Marketing Management edisi kelima yang dikarang oleh Masaki Kotabe dan Christian Helsen. Jadi di chapter 9 ini atau di bab 9 ini membahas tentang bagaimana sih strategi masuk di pasar global. Yang pertama ini ada ikhtisar bab. Ikhtisar bab ini ada cara pemilihan target pasar, memilih mode masuk, mengekspor, lisensi, waralaba, pembuatan kontrak, usaha patungan, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, aliansi strategis, waktu masuk, dan strategi keluar. Untuk pengantar ini yang pertama ada kebutuhan akan keputusan masuk pasar yang solid merupakan bagian integral dari strategi masuk pasar global. Yang kedua ada keputusan masuk akan sangat mempengaruhi keputusan bauran pemasaran perusahaan lainnya. Yang terakhir, ada pemasaran global harus membuat banyak keputusan mengenai mode masuk yang mungkin termasuk. Yang pertama ada produk atau pasar sasaran. Yang kedua ada tujuan pasar sasaran. Yang ketiga cara masuk. Yang keempat waktu masuk. Yang kelima rencana bauran pemasaran. Yang keenam sistem kontrol untuk memeriksa kinerja di pasar yang mau kita masuk. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan. Yang pertama ada pemilihan target pasar. Jadi langkah penting dalam mengembangkan strategi ekspansi global adalah memilih target pasar potensi atau lihat tampilan 9-1 untuk proses pengambilan keputusan. Prosedur 4 langkah untuk proses penyaringan awal. Ada bisa yang pertama pilih indikator dan kumpulkan data. Yang kedua tentukan pentingnya indikator negara. Yang ketiga beri peringkat negara-negara dikumpulkan pada masing-masing indikator. Yang keempat skor keseluruhan untuk setiap negara. Jadi yang kedua ada memilih mode masuk. Kriteria keputusan untuk cara masuk atau lihat tampilan 9-12. Ini ada optionnya. Yang pertama ada ukuran dan pertumbuhan pasar. Yang kedua ada mentaruhkan. Yang ketiga ada regulasi pemerintah. Yang ketiga lingkungan yang kompetitif. Yang terakhir ada infrastruktur lokal. Klasifikasi pasar. Ada negara platform atau Singapura dan Hong Kong. Selain Singapura dan Hong Kong ada negara berkembang seperti Vietnam dan Filipina, Cina dan India, atau negara yang matang dan mapan contohnya seperti Korea Selatan, Taiwan dan Jepang. Pilihan mode entry, penjelasan biaya transaksi. Jadi ada mengenai mode masuk, perusahaan biasanya menghadapi trade-off antara manfaat dari peningkatan kontrol dan biaya komitmen sumber daya dan risiko. Perspektif analisis biaya transaksi atau TCE. Ini yang terakhir ada aset khusus transaksi atau aset beragam untuk rentang aplikasi yang sangat sempit. Yang ketiga, ada mengekspor. Jadi mengekspor ini dibagi ada beberapa opsi ya. Yang pertama ada ekspor tidak langsung atau perusahaan manajemen ekspor. Yang kedua ada ekspor koperasi, mengekspor piggyback. Yang ketiga ekspor langsung perusahaan. Jadi ekspor langsung ini perusahaan mendirikan departemen ekspor mereka sendiri.
Nah, yang keempat ada lisensi. Jadi manfaat lisensi ini ada, yang pertama ada menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya, ada akses lebih cepat ke pasar, dan penetrasi pasar global yang cepat. Tapi ada juga peringatannya, seperti pilihan mode entry lainnya mungkin terpengaruh, penerima lisensi tidak boleh berkomitmen. Yang terakhir ada kurangnya antusiasme dari pihak pemegang lisensi. Perizinan atau lisensi juga. Cara mencari perjanjian lisensi yang baik ada ini optionnya ada. Yang pertama, mencari perlindungan paten atau merek dagang. Ada analisa profitabilitas menyeluruh, seleksi yang cermat dari calon pemegang lisensi, parameter kontrak atau paket teknologi, kondisi penggunaan ganti rugi, dan ketentuan penyelesaiannya sengketa. Jadi yang kelima ini ada waralaba. Waralaba itu ada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Waralaba utama. Jadi manfaatnya ada ekspansi ke luar negeri dengan investasi minimum, dan ada keuntungan franchise terkait dengan usaha mereka, dan terakhir ada ketersediaan pengetahuan waralaba lokal. Tapi untuk peringatan di waralaba ini ada pendapatan mungkin tidak memadai dan ketersediaan master franchise. Selain itu ada peluang waralaba terbatas di luar negeri, kurangnya kontrol atas operasi franchise, masalah dalam standar kinerja, masalah budaya, kedekatan fisik. Yang keenam ini ada pembuatan kontrak. Jadi apa sih fungsinya harus membuat kontrak? Jadi fungsi atau manfaatnya itu, yang pertama ada keuntungan biaya tenaga kerja, yang kedua penghematan melalui perpajakan, biaya energi yang lebih rendah, bahan baku, dan biaya overhead. Yang ketiga, risiko politik dan ekonomi yang lebih rendah. Yang terakhir, akses lebih cepat ke pasar. Tapi ada peringatannya. Untuk yang pertama, ada produsen kontrak dapat menjadi pesaing masa depan. Yang kedua, ada standar produktivitas yang lebih rendah. Dan reaksi balik dari karyawan pasar rumahan perusahaan mengenai masalah SDM dan tenaga kerja, dan masalah kualitas dan standar produksi. Jadi di kontrak manufaktur itu ada kualitas subkontraktor yang ideal. Jadi subkontraktor yang ideal itu ada, yang pertama ada fleksibel atau diarahkan untuk pengiriman tepat waktu. Yang kedua, mampu memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, pijakan keuangan yang kokoh. Yang keempat, mampu berintegrasi dengan bisnis perusahaan dan harus memiliki rencana darurat. Jadi pembahasan yang nomor 7 ini ada usaha patungan. Nah, jadi usaha patungan ini ada dua, yaitu usaha patungan koperasi, usaha patungan ekuitas. Jadi manfaat kedua usaha patungan ini ada seperti tingkat pengambilan yang lebih tinggi dan kontrol yang lebih besar atas operasi, terciptanya sinergi, berbagi sumber daya, akses ke jaringan distribusi, kontrak dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintah. Untuk peringatannya usaha patungan ini ada kurang kontrol, kurangnya kepercayaan, konflik yang timbul terkait hal-hal seperti strategi, alokasi sumber daya, harga transfer, pemilikan aset penting seperti teknologi dan nama merek.
Penggerak di balik kesuksesan usaha wartawan internasional ada pilih pasangan yang tepat, tetapkan tujuan yang jelas dari awal, menjembatani kesenjangan budaya, dapatkan komitmen dan rasa hormat, mana manajerial teratas, gunakan pendekatan incremental. Yang kedelapan, ada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Jadi di sini ada akuisisi, operasi greenfield, dan manfaat untuk anak perusahaan yang dimiliki. Yang pertama ada kontrol yang lebih besar dan keuntungannya lebih tinggi. Yang kedua, komitmen yang kuat terhadap pasar lokal dari pihak perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan investor untuk mengelola dan mengontrol keputusan pemasaran produksi dan pengadaan. Jadi peringatannya itu ada risiko kepemilikan ada risiko pemilikan penuh, mengembangkan kehadiran asing tanpa dukungan pihak ketiga, risiko nasionalisasi, masalah kedaulatan budaya dan ekonomi negara tuan rumah. Jadi di sini ada juga akuisisi dan merger. Apa sih akuisisi dan merger tuh? Fungsinya. Jadi fungsinya itu ada akses manfaatnya, akses cepat ke pasar lokal, cara yang baik untuk mendapatkan akses ke merek lokal. Nah, seperti ini contohnya. Nah, yang 9 ada aliansi strategis. Jadi aliansi strategis ini menawarkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas daripada akuisisi di bidang sumber daya manusia, pemasok, logistik, tata letak pabrik, dan teknologi manufaktur. Jenis aliansi strategis ada perjanjian lisensi sederhana antara dua mitra, aliansi berbasis pasar, operasi dan aliansi logistik, aliansi berbasis operasi. Dan ada logika di balik aliansi strategis ini. Ada seperti logikanya itu membela, mengejar, tetap, restrukturisasi. Si lintas batas yang berhasil. Jika ingin berhasil, harus memiliki aliansi antara mitra yang kuat dan lemah. Seperti ini contohnya. Dan otonomi dan fleksibilitas, kepemilikan yang sama. Ada faktor lain, ada komitmen dan dukungan dari puncak organisasi mitra. Manajer aliansi yang kuat adalah kuncinya. Dan aliansi antara mitra yang terkait dalam hal produk, teknologi, dan pasar, budaya, ukuran aset, dan pengalaman menjelajah yang serupa, dan visi bersama tentang tujuan dan manfaat bersama. Yang ke-10, ada waktu maksud. Nah, jadi keputusan masuk pasar internasional juga harus mencakup masalah waktu masuk berikut, seperti berikut. Kapan perusahaan harus memasuki pasar luar negeri? Faktor penting lainnya termasuk tingkat pengalaman internasional, ukuran perusahaan, dan mode masalah masuk, pengetahuan pasar, berbagai variabel daya tarik ekonomi, dan lain-lain. Alasan keluar. Jadi ada banyak alasan keluar. Nah, seperti kerugian berkelanjutan, keringanan, masuk prematur, alasan etis, persaingan ketat, atau realokasi sumber daya. Dan yang 11 ini ada strategi keluar. Jadi untuk ini ada risiko keluar. Yang pertama ada biaya keluar tetap, yang kedua disposisi aset, yang ketiga sinyal ke pasar lain, yang terakhir peluang jangka panjang. Pedoman. Nah, jadi pedomannya ini ada
merenungkan dan menilai semua opsi untuk menyelamatkan bisnis asing, keluar tambahan, migrasi pelanggan, dan ada migrasi pelanggan.